warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunario dari kelas D. Saya akan menjelaskan RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema rukun dalam perbedaan. Lokasi waktu 2 kali 35 menit. Kompetensi dasar dan indikatornya mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kompetensi dasar dan indikatornya menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Menyebutkan informasi penting menggunakan kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada pemikiran. Yang kedua yaitu memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tertulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, dan bagaimana. Yang kedua, pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi. Yang kedua, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Yang berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Setelah membacakan teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Selanjutnya yaitu setelah didiskusikan, siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, yang IPA, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Selanjutnya, materi pembelajaran. Untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator di atas diterapkan materi pembelajaran sebagai berikut. Bahasa Indonesia. 1. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam, yaitu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi. Strategi pembelajaran di sini ada kegiatan persiapan atau pra pembelajaran. Yang kedua kegiatan pembukaan, itu ada beberapa. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa dengan khusyuk, melantunkan 99 Asmaul Husna dengan hikmah. Yang selanjutnya kegiatan inti. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap satu kelompok terdiri atas 3 siswa. Setiap siswa mendiskusikan pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, dan di mana dan bagaimana yang dituliskan dalam kelompok. Ini ada beberapa. Setelah itu mengamati yang IPA, setelah itu mengamati tumbuhan di lingkungan sekolah. Siswa mengisi diagram pada buku dan mendiskusikan dalam kelompok. Guru memberikan dukungan dengan berkeliling dan mengajukan pertanyaan. Yang selanjutnya kegiatan penutup. Di sini bersama-sama siswa membuat kesimpulan, merangkum hasil belajar selama 30 menit. Bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil tercapainya materi. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang keempat, melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang kelima, mengajak semua siswa berdoa untuk mengakhiri kegiatan belajar. Sumber media pembelajaran. Yang pertama, buku pedoman guru tema persatuan dalam perbedaan kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang kedua, buku siswa tentang persatuan dan dalam perbedaan kelas 6, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Yang ketiga adalah kangkung, lidah buaya, atau tanaman lainnya. Alat dan media pembelajaran yaitu kangkung, lidah buaya, dan tanaman lainnya. Lingkungan di sekitar sekolah, gambar
seri tentang tanaman. Yang terakhir metode pembelajaran yaitu dan selanjutnya ya, penilaian proses dari hasil belajar. Penilaian mengenai unjuk kerja tema 1, subtema 1 pembelajaran rubrik ini nama-namanya. Di sini diskusi, guru menggunakan rubrik untuk menilai siswa mulai dari mendengarkan, mengomunikasikan, nonverbal, kontak mata, bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah dan suara, berpartisipasi, menyampaikan ide, perasaan, pikiran. Yang IPA, laporan ilmu pengetahuan alam dengan daftar periksa. Yang pertama yaitu laporan memuat nama tumbuhan, yang kedua laporan memuat habitat tumbuhan, dan yang ketiga laporan memuat cara tumbuhan beradaptasi, dan yang keempat laporan memuat cara tumbuhan melindungi diri. Cukup presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.